muda semua dan YouTuber, sahabat dari Glati Studio. Salam jumpa kembali, sudah lama kita tidak bertemu ya, karena kesibukan dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi atau sharing mengenai profil perusahaan atau yang biasa dikenal dengan COMPRO, Company Profile. Secara definitif, yang dimaksud dengan profil perusahaan adalah deskripsi ringkas dari suatu atau tentang perusahaan yang mencerminkan kualitas dan fokus kerja atau kegiatan dari perusahaan tersebut. Company profile atau profil perusahaan secara umum biasanya dibuat dalam bentuk media cetak ya, seperti ini, brosur, buku-buku, buklet, dan lain-lain. Namun pada saat sekarang di era digital ini cenderung berubah menjadi dibuat dalam bentuk digital, seperti misalnya website, video-video singkat, dan lain-lain yang diaplikasikan pada compact disc atau DVD sebagai media simpannya. Nah, kemudian profil perusahaan ini dibuat ya dalam format yang mudah dibaca atau praktis untuk dibuka atau dibaca oleh penggunanya ya. Jadi dibuat dalam format MP4, PDF, dan lain-lain, sehingga sangat mudah untuk dibaca langsung atau dibuka langsung dengan menggunakan laptop, komputer, HP, tablet, atau gadget-gadget yang lainnya. Secara umum profil perusahaan biasanya berisi mengenai atau tentang identitas perusahaan dan informasi-informasi tentang produk atau jasa yang akan dijual oleh perusahaan tersebut. Jadi jelas bahwa profil perusahaan ya dibuat dengan tujuan untuk menarik perhatian atau minat dari calon customernya ya. Oleh karena itu ya mau tidak mau bahwa profil perusahaan harus dibuat sebaik dan semenarik mungkin. Berdasarkan penjelasan tadi, saya bisa menyimpulkan sementara ya bahwa tujuan dari pembuatan profil perusahaan ya yang paling utama adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai branding dan media pengenal. Ya tentunya karena profil perusahaan memuat informasi-informasi secara detail tentang suatu perusahaan ya. Dan melalui profil perusahaan tersebut diharapkan masyarakat akan menjadi tahu tentang perusahaan dan produk yang ditawarkan. Nah, yang kedua sebagai alat representasi ya. Jadi pada umumnya sebuah profil perusahaan juga akan memuat visi, misi, logo, serta foto produk yang dihasilkan perusahaan. Jadi jelas profil perusahaan bisa digunakan untuk merepresentasikan produk atau jasa yang akan dijual kepada customernya. Yang ketiga, sebagai alat pemasaran atau marketing. Ya, kenapa? Ya jelas ya, karena di dalamnya dimuat berbagai informasi mengenai produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Sehingga jelas profil perusahaan ini dapat dijadikan sebagai salah satu alat kegiatan pemasaran atau marketing dari perusahaan. Nah, sobat muda semua dan para YouTuber, sahabat dari Glati Studio, yang namanya profil perusahaan tidak dominan hanya untuk perusahaan atau badan usaha yang besar saja loh ya. Nah, jika kalian membangun suatu perusahaan kecil, katakanlah setingkat UKM, tetap ya memerlukannya, apalagi di era digital ini. Sehingga dengan memiliki profil perusahaan dalam bentuk digital, kalian dengan sangat mudah bisa mempublish perusahaan atau kegiatan perusahaan kalian di internet atau di medsos. Oleh karena itu, memiliki profil perusahaan atau profil bisnis yang baik sebenarnya menjadi suatu keharusan apabila kalian ingin perusahaan yang kalian bangun mendapat perhatian banyak orang ya.
Oleh karena itu tidak heran jika banyak pelaku bisnis atau UKM ya menyerahkan pembuatan profil perusahaan atau profil bisnisnya ke pihak ketiga, yaitu perusahaan jasa pembuat profil perusahaan yang biasanya disebut dengan agensi kreatif. Nah, apa artinya ini? Nah, sebagai konsekuensinya ya tentu akan ada pengeluaran biaya dan kemungkinan tidak murah. Nah, pada video kali ini saya mencoba untuk berbagi pengalaman atau tip-tip mengenai bagaimana membuat profil perusahaan atau profil bisnis yang sederhana tapi tetap menarik dengan biaya yang sekecil mungkin, khususnya bagi kalian pelaku UKM. Nah, oleh karena itu tonton terus ya video ini sampai akhir agar kalian tidak kehilangan informasinya. Sobat muda dan YouTuber semua, syarat utama yang kalian harus miliki jika ingin membuat suatu profil perusahaan atau profil bisnis digital yang menarik dengan biaya yang semurah mungkin adalah bahwa kalian atau tim kalian harus memiliki kemampuan melakukan editing foto dan atau video ya. Contohnya adalah mampu mengoperasikan aplikasi atau software aplikasi seperti Photoshop, Adobe Premiere, KineMaster, PowerPoint, dan lain-lain. Nah, jika syarat utama tadi sudah kalian miliki, maka silahkan tinggal ikuti saja tip-tip berikut ini. Pertama, buatlah foto-foto atau video-video singkat ya, tentang produk yang dihasilkan atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau bisnis kalian. Nah, untuk pembuatannya cukup dengan handphone atau kamera sederhana saja. Kemudian yang kedua, gunakanlah template profil perusahaan yang banyak tersedia di internet, baik yang berbayar maupun yang gratis ya. Jadi utamakan tentunya yang gratis ya. Jadi jangan membuat desain atau konsep profil perusahaan dari nol yang tentunya akan memerlukan banyak waktu dan biaya ya. Kemudian yang ketiga, kalian inputkan foto-foto atau dan video yang sudah dibuat di langkah pertama tadi ke template tersebut dengan melakukan modifikasi seperlunya ya tentunya. Dan jangan lupa tambahkan informasi-informasi lainnya terkait kegiatan perusahaan atau bisnis kalian. Misalnya nih ya, ada visi, misi, kemudian logo, nama produk atau jasa, juga tentang kekuatan perusahaan kalian dibanding dengan perusahaan lain sejenis. Kemudian kontak person, alamat perusahaan, dan lain-lain ya. Nah, yang terakhir, buat file profil perusahaan tadi dalam format yang mudah dibaca langsung oleh berbagai gadget ya, seperti laptop, desktop, HP, tablet, dan sebagainya. Misalnya nih dalam bentuk format MP4 atau PPT dan lain-lain. Nah, sobat muda semua, sebagai penutup dari video ini saya akan tunjukkan draft dari profil bisnis baru di studio kami, yaitu Galactic Studio, yang fokus pada bisnis jasa fotografi dan videografi. Tonton terus sampai habis ya, agar kalian bisa mendapatkan seluruh informasinya. Dan mudah-mudahan profil bisnis ini bisa menjadi referensi bagi kalian, khususnya pelaku UKM.
Bye.